Selamat malam Bapak Ibu umat yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan Mari Menghadap Tuhan dari Mada Bakti 161. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-17 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diharapkan supaya hati kita seutuhnya sungguh tertuju kepada kerajaan Allah. Apa yang sungguh kita banggakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang sangat berharga menurut kita, mari di depannya kita hening merenungkannya. Apakah sungguh kerajaan Allah yang kita rasa paling berharga, ataukah hal-hal lain? Mari di hadapan Tuhan kita menyadari hal ini, sekaligus mohon pengampunan segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, seraya mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan demikian, apa yang kita dampakan di hari-hari yang akan datang akan semakin dinyatakan oleh Tuhan, asal kita sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Juga bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara kita Anastasia Vieke. Semoga dia senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kerukunan dalam keluarga, serta doa harapan senantiasa menjadi kekuatan dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi gembala baik dalam seluruh kehidupan. Mendoakan mereka yang telah berpulang, utamanya Bapak Celestinus Betu yang genap 3 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga antara kita umatnya. Kemudian Ibu Ham Yin Hui meninggal
23 tahun yang lalu. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami.
Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Demikian boleh Kau nyatakan bagi 4 saudara-saudari kami yang baru saja Kau angkat menjadi anak-Mu lewat pembaptisan pada kesempatan ini. Semoga melalui baptisan itu mereka semakin teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu bersama seluruh keluarga yang mendampinginya, serta wali baptis dan siapa saja yang menuntunnya. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dirasakan oleh saudara kami Anastasia Fieke yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 24 Juli. Semoga rahmat usia ini semakin membuat dia menikmati kesehatan, kebahagiaan, dan kerukunan dalam keluarga, serta senantiasa menemukan kekuatan lewat doa sebagai tanda persatuan dengan Dikau, sehingga harapannya sungguh semakin terkabulkan dan ketentraman hati serta seluruh rencana dan pekerjaan sungguh semakin membantunya untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Celestinus Betu yang genap 3 tahun Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga, Ham Yen Hui 23 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami ini Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jalan besar yang ditebarkan di laut, jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Mungkin seseorang pernah bertanya kepada kita, harta apakah yang paling berharga yang Anda miliki sekarang ini? Jawabannya atas pertanyaan ini biasa saja, sangat beragam tentunya, mengikuti apa yang sungguh menjadi kebutuhan dalam kehidupan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang paling berharga baginya adalah keluarga, atau ada yang mengatakan rumah atau usaha bisnis yang juga telah dibangunnya dengan penuh susah. Tetapi ada orang beriman akan memberi jawaban berbeda. Harta kekayaan yang paling berharga adalah iman dan pengenalan akan Allah. Dalam satu kesempatan rekoleksi orang dewasa, saya pernah bertanya, seandainya Tuhan tiba-tiba datang kepada Anda dan berkata bahwa besok kamu akan meninggal, apa yang harus kita buat? Dan bagaimana dengan harta yang membuat kita melekat dan sungguh menjadi idaman atau harapan yang paling tinggi? Tentu pertanyaan ini bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih harus menjadi pertanyaan permenungan sehubungan dengan apa yang kita dengarkan. Mari kita arahkan hati kita untuk kemuliaan Tuhan yang sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan pada kesempatan ini, maka dalam bacaan pertama kita melihat apa yang diminta oleh Tuhan dari Musa. Mintalah apa yang kau harapkan padaku. Lalu Salomo berkata, ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengertian untuk menuntun umat-Mu ini dan memberikan keputusan kepada mereka supaya mereka tetap hidup dalam kuasa kasih-Mu. Maka Tuhan bersabda kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku akan melakukan sesuai dengan permintaan-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam banyak pengalaman kita seringkali merasa bahwa sepertinya kita sudah bosan meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita. Maka pertanyaan lebih lanjut, pada saat kita tidak menemukan hal itu, apakah iman kita masih tetap ataukah justru juga akan semakin berkurang karena harapan dan permintaan kita tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita? Yang menjadi soal di sana ialah apakah permintaan kita sesuai dengan kemampuan, bakat dan talenta yang ada dalam diri kita. Maka hal yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih berangkat dari apa yang dikatakan oleh Salomo. Saya ini masih muda dan belum banyak berpengalaman. Walaupun raja-raja menghendaki kekuasaan,
sungguh memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dimilikinya dalam seluruh kehidupan. Lalu akhirnya sebagai suatu penguasa, mereka memberantas musuh-musuh, dan dengan demikian mereka sungguh dijunjung tinggi sebagai raja dan penguasa. Tetapi Salomo tidak meminta hal itu. Musuh-musuhnya dia harus musnahkan dan seterusnya, tetapi Salomo sekali lagi tidak. Yang dia minta ialah hal yang paling dalam dalam seluruh kehidupan, yaitu kebijaksanaan untuk menghadapi seluruh situasi kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu diingatkan akan 2-3 hal sehubungan dengan harapan-harapan yang harus kita perjuangkan di hadapan Tuhan untuk semakin menemukan kekuatan. Tentunya tetap berangkat dari bacaan, baik dalam bacaan kedua maupun dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Santo Paulus adalah bahwa di dalam seluruh usaha, di dalam seluruh perjuangan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak mengandalkan diri kita, tetapi yang kita andalkan adalah kuasa dan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang harus kita perjuangkan. Untuk itulah dalam bacaan Injil, apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat perumpamaan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kalau iman menjadi nomor 1 Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka kedamaian dan kebahagiaan itu akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Hanya saja Bapak Ibu Saudara terkasih, yang menjadi soal adalah sepertinya tuntutan dunia ini jauh lebih kuat, di mana kalau kita mencoba merenungkan beberapa kitab suci yang diperhadapkan kepada kita pada saat juga diperhadapkan pada Tuhan Yesus. Pada saat Yesus berada dalam situasi lapar, 40 hari berpuasa berpantang, mempersiapkan diri untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya, lalu datanglah setan untuk mencobai. Apa yang menjadi cobaan yang pertama? Berangkat dari akar dosa, yaitu kesombongan manusia. Apakah tetap berpegang pada perintah Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, atau sungguh mau mengikuti keinginan daging? Lalu yang mendesak adalah dalam situasi lapar, lalu si penjahat datang atau si jahat datang untuk menggodanya. Iblis datang, ubahlah batu ini menjadi roti, karena pasti Allah akan memberikan apa yang kau minta, sekarang kau lapar. Kita diperhadapkan pada situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita diperhadapkan pada situasi haus akan kekuasaan, kedudukan dan jabatan dalam dunia ini. Sepertinya kita tidak punya arti dan makna kalau kita tidak punya jabatan. Nah, seringkali dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali nyawa adalah taruhannya. Dan dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diperhadapkan pada situasi seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah mencobai Tuhan Allahmu, lalu hormatilah Allahmu lebih dari segala-galanya.
Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sejauh mana hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh semakin menggema dalam seluruh kehidupan kita. Melalui bacaan pada kesempatan ini kita diarahkan oleh Tuhan Yesus untuk sungguh semakin menyadari hal ini, karena segala sesuatu suatu saat akan kita tinggalkan. Yang akan menuntun kita kepada kehidupan kekal adalah iman kepercayaan yang kita hidupi dengan penuh kebijaksanaan dalam kehidupan, tentu sesuai dengan situasi dan keadaan kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih tetap menyadari hal ini. Bagaimanapun juga kita akan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga dalam kitab Amsal kita selalu akan senantiasa merenungkan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal, di mana dia mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan dan kesombongan, kecongkakan dan juga tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat itu akan mencelakakan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dituntun untuk saling mengasihi, saling menghargai, dan saling meneguhkan dalam iman pengharapan untuk boleh mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan, dan akhirnya kita boleh menjadi sarana rahmat bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, baik dalam tugas pekerjaan maupun dalam seluruh keseharian kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menanggapi undangan Allah Bapa kita dan mohon kepadanya apa yang kita inginkan supaya diberikan kepada kita. Marilah kita mohon hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Maka marilah berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, mudah dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia, ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri segala rahmat, utamanya rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, secara khusus bagi Anastasia Fieke yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 24 Juli, hari Senin yang lalu. Semoga saudari kami ini senantiasa Kau berikan kesehatan, Kau anugerai kebahagiaan, kerukunan dalam keluarga, serta senantiasa kuat dalam harapan dan doa untuk semakin menemukan apa yang diharapkan dalam seluruh kehidupannya. Semoga seluruh usaha rencana-rencananya semakin berkenan kepadamu untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Celestinus Betu yang genap 3 tahun Kau panggil dari antara keluarga, dari antara kami umat-Mu. Ibu Ham Yen Hui yang telah Engkau panggil 23 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, terlebih bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Senak dari pandang kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, tolonglah kami untuk mengendalikan keinginan kami akan harta benda, untuk menghormati manusia dan semua makhluk hidup, serta untuk melibatkan diri demi kejujuran, keadilan dan pelayanan. Semoga kami tidak mempunyai Allah selain Dikau, Bapa kami, dan tidak mempunyai Tuhan selain Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 244. Roti anggur lambang
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini serta mempersatukannya dengan korban salibnya supaya kami menjadi serupa dengannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Ia Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, terlebih juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Dosa dunia.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang buta, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus tersesatlah kita, dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami,
yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu 29 Juli 2023. Kolekte gereja Sabtu Minggu 22 hingga 23 Juli 2023 sebesar Rp20.415.000. Kolekte pembangunan Rp17.985.000. Sumbangan pembangunan dari Darua NG sebesar Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia, pengumuman ketiga. Yang kedua, Pius Pendi dan Merlinda Osin, pengumuman ketiga. Yang ketiga, Ignatius Loyola dan Devia Junita A. Putri, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Yang ketiga, pertemuan pertama bagi calon krisma akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pukul 17.30 sampai dengan 19.00 di Aula Paroki lantai 4. Yang keempat, pembelajaran bagi anak-anak yang sekolah di sekolah negeri dan swasta non-Katolik akan diadakan pada Selasa 1 Agustus 2023 untuk SMP pukul 16.30 sampai 18.00 dan untuk SMA pukul 18.30 sampai 19.30 WITA. Yang kelima, pertemuan lansia dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 jam 9 pagi di Aula lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat. Sehubungan dengan akan diadakan acara PD Gabungan Karismatik BPK yang diselenggarakan oleh PDL Sadai sekaligus ulang tahun PDS yang ke-34, maka kami mengundang seluruh umat untuk hadir pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 18.45 WITA, bertempat di basement Gereja Katedral, Jalan Kajaola Lido nomor 14 Makassar. Penerimaan mahasiswa baru UC Makassar Ciputra School of Business periode 2023-2024 masih dibuka sampai pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 3 program studi yaitu Manajemen Bisnis, Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Dan tersedia pula program beasiswa kuliah untuk calon mahasiswa-mahasiswi dari Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Info lebih lanjut silakan dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih utamanya kepada seluruh pelayan petugas yang boleh bertugas pada kesempatan ini. Lektor pembaca, pemazmur tentunya, prodiakon, misinar, dirigen bersama dengan organis, kolektan, dan kelompok dekorasi serta sound system
yang senantiasa membackup seluruh perayaan-perayaan sehingga boleh berjalan dengan baik. Sangat menyenangkan melihat bahwa kita mulai sadar, lalu duduk mulai dari depan sampai di belakang. Bangku bisa kita isi paling kurang 6 orang. Kalau itu semua terisi, maka pasti untuk misa biasa 4 kali bagi kita umat Andalas itu pasti bisa dimuat dalam gereja. Saya kira itu. Lalu yang kedua, tetap diingatkan kepada kita, sebenarnya ada wacana bagi kita yang terlambat supaya kita menyadari diri kita bahwa memang terlambat mengikuti perayaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah mulai kurang lengkap. Maka diharapkan kita tepat waktu, kalau boleh sebelum petugas, para imam dan pelayan untuk perayaan dimulai, kita paling tidak sudah mempersiapkan diri di dalam gereja. Supaya kita terbiasa dengan hal itu, maka baik kita perhatikan. Mudah-mudahan semakin membantu kita untuk sungguh ikuti perayaan mulai dari awal. Dari awal memang sudah disampaikan sebenarnya bahwa itulah bagian dari persiapan kita, dan bahkan dalam hukum gereja dikatakan 1-2 jam sebelumnya kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa selain persiapan untuk perayaan kudus bersama dengan Tuhan, karena kita mau bersatu dengan Dia dengan menyambut tubuh putranya. Saya kira baik tetap kita perhatikan hal itu, dan juga tetap diingatkan kepada kita bahwa ke depan akan kita upayakan prodiakon dari pihak Hawa atau perempuan. Harap bahwa prodiakon yang membagikan komuni adalah pilihan Tuhan sendiri lewat kita, dan akhirnya boleh diutus ke tengah-tengah kita untuk boleh menyalurkan rahmat dan berkat Tuhan itu dengan membagikan tubuh Kristus pada saat imam mengadakan perayaan Ekaristi. Kenapa hal ini menjadi pertimbangan? Karena prodiakon kita masih sangat kurang, dan juga kalau kita lihat di Makassar ini tinggal paroki Andalas yang tidak memiliki prodiakon perempuan. Sehingga kalau ada yang memungkinkan untuk itu, saya kira bisa kita upayakan mungkin 4-6 orang untuk tahap pertama nanti. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Mari pada kesempatan ini kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini. Masih ada satu hal yang sebenarnya mungkin dilupa ditulis. Tadi malam ada rapat panitia kecil. Ya mohon maaf saya yang harus menyampaikan ini karena itu sudah keputusan rapat. Pada tanggal 3 Agustus akan ada misa syukur untuk mensyukuri rahmat tabisan yang dialami dan diperjuangkan oleh Pastor Agustinus Matasak bersama dengan Pastor Agus Kalepe yang merayakan hari ulang tahunnya, hari ulang tahun Imamat pada tanggal 14 Juli kemarin. Ini disatukan dengan satu pengharapan bagi kita umat yang mau mengikuti perayaan Ekaristi dimulai jam 18 sore atau jam 18 malam. Dilanjutkan dengan kebersamaan bagi mereka yang berkesempatan. Saya kira itu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.